Coba bayangkan, kamu kerja keras, banting tulang, nabung tiap bulan, berharap uang di rekening bikin hidup tenang. Tapi diam-diam, uang itu justru bikin kamu rugi pelan-pelan. Gimana bisa? Kok uang yang diam malah bikin miskin? Nah, kalau kamu masih pikir nabung doang cukup, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Banyak orang berpikir yang penting punya tabungan, disimpan saja di rekening, katanya aman. Padahal uang yang cuma parkir di rekening tanpa diputar, nilainya pelan-pelan habis dimakan inflasi. Contohnya begini, uang sebesar Rp100.000 hari ini tidak akan punya nilai beli yang sama 1 tahun ke depan. 10 tahun lagi, nilainya jauh lebih kecil. Faktanya, rata-rata inflasi di Indonesia tiap tahun bisa berkisar antara 2-5%. Artinya, kalau kamu punya tabungan Rp50 juta dan didiamkan saja, maka dalam 10 tahun daya belinya bisa menyusut jutaan rupiah tanpa kamu sadari. Bagi pola pikir lama, menabung saja tidak cukup. Banyak orang merasa aman cuma karena punya tabungan. Katanya yang penting uangnya ngendap, sewaktu-waktu bisa dipakai. Tapi tanpa rencana, tabungan itu ujung-ujungnya kepakai untuk hal-hal konsumtif. Beli gawe baru, nongkrong, atau belanja barang yang ujungnya nggak bikin uang balik lagi. Coba bayangin, kamu menabung Rp2 juta setiap bulan. Dalam 1 tahun, kamu punya Rp24 juta. Tapi kalau tanpa tujuan, tiba-tiba ganti ponsel baru, beli barang diskon, tabungan itu habis tanpa bekas. Ini kesalahan paling umum, merasa nabung saja sudah cukup. Padahal uang yang disimpan juga butuh arah supaya dia berkembang, bukan cuma numpang lewat di rekening. Uang yang dibiarkan diam terlalu lama itu sama seperti air menggenang, pelan-pelan busuk. Contoh nyata, kamu punya tabungan Rp50 juta, tapi nggak diputar sama sekali. Tahun depan, harga kebutuhan pokok naik 5%. Artinya, daya beli Rp50 juta, kamu turun jadi setara Rp47.500.000. Kalau cuma tidur di rekening, uang itu malah sering jadi sasaran belanja impulsif. Gaji datang, saldo naik, tiba-tiba habis lagi entah kemana. Dana darurat pun bisa terpakai kalau nggak dialokasikan dan dipekerjakan. Jadi uang menganggur itu diam-diam bikin bocor kemana-mana. Uang harus disuruh kerja. Bayangkan uangmu itu karyawan. Kamu punya Rp100.000, Rp1 juta, atau bahkan Rp10.000 pun, semua bisa dipaksa kerja biar pulang bawa temannya. Bentuk paling sederhana misalnya tabungan berjangka, deposito, atau reksadana pasar uang. Modal kecil, imbal hasil juga kecil, tapi setidaknya uangmu nggak diam saja. Kalau mau lebih aktif, mulai dagang kecil-kecilan. Jualan online modal Rp500.000 pun bisa. Intinya jangan tunggu sampai punya ratusan juta rupiah baru berani muterin uang. Mulai dari kecil, biar kebiasaan muterin uang terbentuk. Kuncinya ada di kebiasaan. Banyak orang berpikir harus punya modal puluhan juta rupiah dulu, baru bisa muterin uang. Padahal uang Rp10.000 pun kalau diputar dengan cara yang benar, lebih bermanfaat daripada diam. Misalnya, kamu mulai rutin beli produk reksadana pasar uang mulai dari Rp100.000 per bulan. Kecil? Ya, tapi kalau dibiasakan kamu belajar konsisten. Prinsipnya, kebiasaan kecil ini yang bikin kamu paham cara kerja uang. Jadi begitu nanti kamu pegang Rp10 juta, Rp100 juta, bahkan miliaran rupiah, kamu sudah terbiasa mempekerjakan uang, bukan cuma nyimpan lalu habis begitu saja. Sekarang coba kamu cek saldo rekeningmu. Ada berapa rupiah yang cuma diam? Rp100.000? Rp1 juta? Berapapun itu, mulai putar pelan-pelan. Tantangan buat kamu, dalam 7 hari ke depan, cari satu cara supaya uangmu nggak cuma tidur. Bisa beli barang untuk dijual lagi, bisa buka tabungan berjangka, atau belajar reksadana Rp100.000. Kalau kamu berhasil, share di kolom komentar. Kasih tahu orang lain caramu bikin uang bekerja. Jangan lupa like dan bagikan video ini biar makin banyak orang sadar kalau uang diam itu bahaya. Ingat, kalau kamu nggak kerja buat uang, pastikan uang kerja buat kamu. Mulailah dari kecil. Rp100.000 yang diputar lebih bermanfaat daripada Rp1 juta yang diam. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan bahasan keuangan sederhana lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Thank you.